Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Kenapa lemas? Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke. Kok banyak kan yang tidak hadir ya? Berapa orang yang tidak hadir? 3, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita absen dulu ya, sebentar ya. Sekarang tanggal 26. Tadi Hadir, Pak. Alvin, Hadir, Pak. Davinia, Tidak, Pak. Gibran, Hadir, Pak. Emmanuel, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Josepi, Hadir, Pak. Max, Hadir, Pak. Waktu, Pasca, Hadir, Pak. Putri, Tidak, Pak. Revan, Hadir, Pak. Pamber, Hadir, Pak. Yaris, Tidak, Pak. Jiko. Hadir, Pak. Tidak hadir 1, 2, 3 orang. Oh, untuk Revan, perhatikan dulu musik dia. Kalian juga itu. Dulu sekali. Terus dulu. Sudah? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, satu orang membuat doa. Waktu bikin doa kita tuh. Yesus, kami mau memulai pelajaran hari ini. Berkatilah orang tua kami yang lagi kerja. Semangat di nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, tadi Bapak menyapa kalian. Kalian kenapa nih Mas? Kurang energi, belum makan. Oh, MBG tidak. Jadi pantasan deh Mas. Jadi kurang energi ya, jadi kurang semangat. Padahal pelajaran kita pun hari ini kita harus pelajari energi. Materi dari mata pelajaran IPAS. Angkat tangan dulu. Siapa di sini yang memang sudah lemas, butuh energi, butuh MBG? Semua ya, sabar. Nanti MBG kita datang. Turun tangannya seperti manusia. Kalau manusia kekurangan energi, pasti akan lemas. Sama halnya seperti lampu ruangan kita nggak hidup. Itu karena apa? Apa? Energi apa yang dipakai oleh lampu ruangan? Energi listrik. Mantap kalian ya. Oke. Energi listrik. Kalau begitu, apalah benda-benda di rumah kalian yang menggunakan energi listrik? Lampu, Lampu, TV, kipas, televisi, televisi, kulkas, apa lagi? mesin cuci, Magicom, mesin cuci, blender, dan lain sebagainya. Banyak kan? Berarti energi listrik saat ini sungguh sangat dibutuhkan. Apalagi untuk perabotan rumah tangga sekarang sudah menggunakan energi listrik. Oke, mengenai pembelajaran hari ini, kita buka dulu halaman 160 yang judulnya dari bab 7 berkenalan dengan energi sesuai dengan materi kita hari ini. Masih lepaskan. Oke, nanti Bapak bagi kelompok ya. Tapi kita belajar dulu materinya. Yang untuk pertama, Bapak punya video tentang energi. Karena info kita rusak,
blur, nggak bisa menampilkan cahaya. Jadi mana ya caranya? Kalau bapak buat nanti laptop di sini bisa kondusif datang mendekat nontonnya kan? Sebelum kita mulai nanti pelajarannya ya. Oke. Karena kalian masih lemas, kita pancing dulu nyanyi dulu kita sebentar dulu ya. Semuanya tahu lagu Rukun sama Teman? Tahu. Sebentar ya. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Bisa dibuat gerakannya juga. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Kita tenang, banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Rukun sama teman. Oke, tepuk tangan. Dan semangat. Jaga semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ini ada sedikit video. Revan, tutup, biar agak nampak kan. Kalian sini aja, gak usah bawa apa. Siapa yang tidak nampak nanti bisa dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena fokus kita rusak, kita nonton kayak gini aja ya. Oke, Pak. Nampak? Nampak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang
sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat Sumber Belajar, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar, berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan penanak nasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan tape recorder. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, kincir angin, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke tempat dulu masing-masing. Saya puncak dari depan. Tadi kita menonton video mengenai apa? Energi. Perubahan Energi. Setelah kita menonton video, kita tambah lagi materinya dari buku. Buka halaman 161. Baca dulu naskah. 161. Buat suaranya ya, buat suaranya. Oke. Adakah jam dinding di rumah kalian? Biasanya di dalam jam dinding ada baterai. Baterai itulah menyebabkan jam-jam selalu bergerak. Akan tetapi jam-jam suatu saat akan berhenti bergerak. Hal itu terjadi karena baterai pada jam tidak bisa menghasilkan energi. Agar dapat bergerak kembali, baterai dalam jam harus diganti dengan baterai baru. Baterai menjadi sumber energi bagi jam dinding. Adakah sumber energi lain di sekitar kita? Mari kita belajar bersama. Oke. Tadi jam dinding harus memiliki energi dari Baterai. Baterai itu sebenarnya Energi listrik. energi listrik. Energi listrik disimpan di Baterai. baterai. Berubah menjadi energi kimia sebenarnya. Setelah energi listrik disimpan di dalam baterai berubah menjadi energi kimia. Energi kimia ini yang dapat menggerakkan jam dinding saya. Tahu baterai kan? Baterai biasa digunakan pada remote, apa lagi? Jam. Apa lagi? Mainan, robot-robot, mobil-mobilan,
sepeda motor kan ada baterai. Itu pompa elektrik yang zaman sekarang itu kan. Iya, mikrofon zaman sekarang udah pakai baterai. Itu dia. Perubahan tadi dari energi listrik dia pertama disimpan ke baterai. Di dalam baterai itu kan ada kimia. Kimia ini yang menampung, menyimpan energi listrik tadi. Namun risiko pada baterai ada limitnya. Tahu limit? Mau habis. Hanya siap sekali pakai. Siap pakai atau ganti dengan yang baru. Oke, lanjut lagi. Okto. A. Energi di sekitar kita. Pernahkah listrik di rumah kalian padam? Saat listrik padam, semua peralatan elektrik tidak berfungsi. Listrik merupakan contoh bentuk energi. Kita banyak manfaat listrik untuk memenuhi kebutuhan. Selain energi listrik, adakah bentuk energi lain? Ada banyak jenis energi. Semua energi bermanfaat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Apa sajakah bentuk energi yang ada di sekitar kita? Oke. Yang minggu lalu mati lampu mulai dari sore hari sampai subuh. Di seluruh 4 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Riau, sama Batam. Itu asli mati lampu gelap gulita. Karena apa? Karena ada kerusakan listrik. Di saat listrik padam, barang-barang di rumah kita kan tidak bisa digunakan, seperti lampu, kulkas, mesin kan itu semua tidak berfungsi. Wifi, bahkan jaringan pun buruk saat padam listrik. Mau jaringan tidak berfungsi dengan baik. Oke, kita lanjut ke halaman 162. Baca dulu Gibran. Bentuk-bentuk energi di sekitar kita. Ada banyak bentuk energi. Setiap bentuk energi memiliki kegunaan. Dapatkah kalian menyebut berikut ini adalah berbagai bentuk energi di sekitar kita? A. Energi panas. Kalian tentu bisa merasakan energi panas dari matahari. Panas dari matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan mengeringkan berbagai makanan, antara lain ikan, garam, dan kerupuk. Selain dari matahari, energi panas juga bisa dihasilkan oleh kompor. Panas dari kompor bisa dimanfaatkan untuk memasak. Oke, baik, terima kasih. Lanjut. Max. B. Energi cahaya. Selain menghasilkan energi panas, matahari juga memancarkan energi cahaya. Selain matahari, energi cahaya juga dihasilkan oleh lampu dan nyala api. Pada saat kemah, pernahkah kalian berada pada acara api unggun? Nyala api unggun menyebabkan keadaan sekitar menjadi terang. Energi cahaya menyebabkan tempat yang gelap menjadi terang. Oke, kita sudah membaca energi panas dan energi cahaya. Energi panas yang paling dasar-dasarnya berasal dari matahari. Energi panas sangat berguna untuk kita semua, untuk kehidupan kita seluruhnya. Bahkan di kehidupan sehari-hari, panas matahari atau energi panas sangat dibutuhkan. Contohnya untuk menjemur pakaian, menjemur hasil panen seperti padi, menjemur jagung kan membutuhkan panas. Apalagi untuk menghasilkan listrik juga. Energi
panas bisa sebagai pembangkit listrik. Contohnya dari yang kita tonton dari video dari panel surya. Ada sekarang panel surya, dari panel surya ini diserap panas matahari disimpan lagi di baterai. Seperti itu. Energi panas juga bisa berasal dari kompor gas. Tahu kompor gas kan? Tahu kompor gas kan? Kompor gas bisa menyala dari gas LPG. Gas LPG ini adalah energi kimia. Energi kimia disalurkan dari selang LPG terus ke kompor berubah menjadi energi panas. Gas kan berubah dia jadi api. Api kan panas. Ada api yang dingin? Enggak ada, Pak. Enggak ada kan? Oke, kita lanjut. Energi cahaya. Selain menghasilkan energi panas, matahari juga memancarkan energi cahaya. Iya, betul sekali. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Selain matahari, energi cahaya juga dihasilkan dari lampu dan nyala api. Energi yang dibutuhkan lampu adalah energi listrik. Sehingga lampu menghasilkan Energi cahaya. Energi listrik berubah menjadi energi Cahaya. Oke, lanjut lagi. C, D. Baca dulu C-nya Intan. Energi listrik. Kalian tentu menggunakan energi listrik setiap hari. Energi listrik digunakan untuk menghidupkan berbagai macam barang elektronik, antara lain televisi, komputer, radio, kipas angin, mesin cuci, dan kulkas. Dapat kalian menyebutkan barang elektronik yang lain? Oke, sambung Alvin. Energi gerak. Energi gerak dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak juga disebut energi kinetik. Contoh benda yang menghasilkan energi gerak adalah kipas angin, mesin cuci, blender, dan bor listrik. Oke, yang pertama kita bahas energi listrik. Energi listrik ini terus kita bahas karena energi listrik adalah kebutuhan manusia yang paling utama. Dari energi listrik ini bisa berubah menjadi energi gerak, energi cahaya, energi suara atau bunyi. Energi apa lagi yang bisa dihasilkan listrik? Angin, mana ada energi angin? Energi gerak. Energi gerak yang ada. Tidak ada energi angin ya. Terus kita lanjut energi gerak. Energi gerak baru dihasilkan dari Blender. angin. Energi gerak bisa dihasilkan dari angin untuk memutar turbin PLTA ditiup angin berputar menjadi energi gerak. Bergerak turbinnya mengalir arus listrik menjadi energi listrik. Tahu turbin kan? Siapa yang pernah main apa itu kincir? Kincir angin. Aku, Pak. Kan kincir angin kan ditiup angin. Angin itu energi gerak. Karena ada angin bergeraklah kincirnya. Terus di sini ada motor sebuah dinamo. Dinamo ini bisa menghasilkan listrik untuk disimpan di baterai. Sehingga baterai menghasilkan energi listrik. Terus energi kimia dan energi bunyi. Baca dulu Jiko, energi kimia. Energi kimia. Energi kimia terdapat dalam makanan dan bahan bakar. Contoh energi kimia adalah makanan yang kita konsumsi sehari-hari dan bahan bakar antara lain bensin, solar, arang, dan kayu bakar. Sudah? Lanjut. Immanuel.
energi bunyi. Energi bunyi menghasilkan oleh benda-benda yang menghasilkan bunyi. Bagaimanakah keadaan benda yang menghasilkan bunyi? Bunyi hasilkan oleh benda yang bergerak ketika dipetik. Gawai gitar akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Bagaimanakah dengan benda-benda yang lain? Apakah semua benda yang menghasilkan bunyi bergetar? Tidak akan berbicara. Ada berbagai tubuh kita yang bergetar. Oke, energi kimia. Energi kimia bisa berasal dari solar, minyak tanah, bensin, dan bahan bakar. Pertamina itu udah solar, bensin, apa itu lagi, Pertamax dan lain sebagainya itu Pertamina ya. Yang pertama itu dari bahan bakar. Bahan bakar itu kan kayu. Kayu dibakar sehingga menghasilkan energi panas. Terus solar dan bensin itu adalah sebuah energi kimia juga. Itu sepeda motor atau mobil. Kalau tidak ada bensin, tidak ada kendaraan, bisa hidup motor? Tidak, Pak. Bisa hidup mobil? Tidak, Tidak, Pak. terkecuali di zaman sekarang menggunakan mobil listrik. Bisa hidup kan? Kalau mobil sama kendaraan yang menggunakan bensin sama motor, itu harus membutuhkan energi kimia. Solar dan bensin tadi. Bisa dipahami? Terus energi bunyi. Energi bunyi biasanya banyak dijumpai di alat musik. Drum dipukul sehingga menghasilkan bunyi atau suara. Gitar dipetik menghasilkan sebuah bunyi. Meja dipukul menghasilkan bunyi. Termasuk dengan pita suara kita. Pita suara kita ini sebenarnya di dalam berbentuk pita. Gini-gini dia di dalam, sehingga menghasilkan suara. Makanya kita bisa berbicara. Nanti di bab berikutnya kita pelajari bagian-bagian itu. Oke, bisa dipahami itu ada berapa tadi bentuk energi? Ada 6. Yang pertama energi panas. Energi panas berasal dari matahari dan Surya. Listrik. matahari dan apa? Kompor. Nyala api. Energi cahaya berasal dari Lampu. matahari. Lampu. Nyala api. Nyala api. Energi listrik berasal dari energi listrik berasal dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air, atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Tahu surya? Matahari. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Tahu uap? Siapa pernah masak air? Masak air. Kalau air sudah mendidih, kan ada uapnya, uap panas. Sama itu dengan yang dekat dengan daerah kita, PT Sol. PT Sol itu bekerja dari panas bumi sehingga menghasilkan gas dan listrik. Itu yang dihasilkan dari PT Sol yang di Pahai. Siapa pernah lewat dari Pahai? Pernah tengok ada di situ PT Sol? Ada pabrik, Pak. Pabrik kan? Itu menghasilkan panas dari bawah tanah, turun bumi. Sama kayak di dekat daerah kita ini ada pemandian panas. Coba di daerah kita ini menyebabkan air belerang. Tapi di sana keluar air belerang, keluar juga uap yang sangat panas. Diolah uap tadi menjadi energi listrik dan energi
umumnya bensin, gas, solar. Oke lah, kita buat makanan dan lain-lain. Balik lagi energi bunyi berasal dari Gitar. kok dari gitar. Baca dulu lagi. Simak baik-baik. Baca kembali Max. F. Energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan. Energi bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang menghasilkan bunyi. Bagaimana keadaan benda yang menghasilkan bunyi? Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ketika dipetik, dawai gitar akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Oke, cukup. Berarti bunyi itu dari Benda yang bergetar. iya. Benda Yang bergetar. yang Bergetar. bergetar. Karena bergetar nyanyi ini meja saya pukul bergetar dia, makanya menghasilkan suara. Sama juga drum itu dipukul, membran yang di drum itu bergetar, dada garing juga dan lain sebagainya. Seruling ditiup karena ada getaran di dalam gelombang suara. Kan dia kan kosong di tengah, di dalam seruling ini kan kosong di dalam, masuk angin. Sebenarnya dia gelombang suaranya mantul-mantul gini, makanya dia macam kan sulit kan ditiup gitu suaranya. Coba seruling dari energi gerak menjadi menghasilkan energi Bunyi. Oke. Lalu kita ke contohnya. Energi panas berasal dari matahari, nyala api. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, kegunaan itu apa? Pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Terus Pembangkit cahaya. Menjemur kabar, menjemur kerupuk, menjemur makanan. pakaian, makanan, suhu dan lain sebagainya. Terus matahari langsung nyala api, itu gunanya untuk energi cahaya, gunanya untuk menerangi Suatu tempat yang gelap. kegelapan. Terus Tempat sebagai pembangkit listrik. masih kamu. Energi listrik gunanya untuk menyalakan perabotan, menyalakan bar dan lain sebagainya. Energi gerak berguna untuk melipas sebagai bangkit listrik. energi ilmiah gunanya untuk menggerakkan motor, mobil, menyalakan kompor, menyalakan kompor atau api. Terus energi bunyi, itu apalah energi bunyi?
keras laparnya. Iya, Pak. Kasih mesra kalender makanya film kekurangan energi. Coba makanan itu ke dalam tubuh. Itu energi apa? Makanan itu energi kimia. Diserap oleh tubuh dari sari-sari makanan dan sehingga kita menghasilkan Energi. tenaga. Sudah bisa dipahami itu? Sudah, Pak. Oke, jika memang sudah dipahami, Bapak mau bagi kelompok. 3 orang satu kelompok. Ya bis, Pamer di kelompok si. Oke, langsung angkat kursinya. Max, Alfi. Oh, bukan kau ya. Max saja. Sorry, maaf ya. Intan, kau ke kelompok si Revan sama si Osu. Ayo, segera. Karena kita punya kelompok, usahakan Oke, kali ini kita kerja kelompok. Sudah Bapak bagikan kelompoknya, duduklah sesuai kelompok masing-masing. Nanti harus pindah ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke. Perhatikan. Apa itu? Apa? Kan kelompok yang pribadi-pribadi itu harus sama-sama mengerjakan. Oke, kerjakan mulai dari sekarang.
Sudah siap? Sudah bisa kita mulai? Sudah, Pak. Oke, yang maju pertama dari kelompok 1. Dengarkan kelompok yang lain. 2, 3, 4. Dengarkan kelompok kawan ini yang maju. Oke, siapa kawannya? Perkenalkan kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Maksimi dari Tabarat. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Nabela. Perkenalkan, nama saya Muslim Tabarat. Kami akan menjawab LKPD. Gambar pertama, nama benda. 1. Lampu kelas. Inilah gambarnya. Apakah kalian memiliki tanggapan? Kami menyangka itu kurang bagus dari jawaban dari kelompok kami. Menurut kami kelompok 2 adalah kurang tepat. Oke, masih kurang tepat kan? Oke, lanjut. 2. Kipas angin. Inilah gambar kipas angin. Lanjut terus. 3. Jam dinding. Inilah gambar jam dinding. Oke, LKPD yang ketiga. Yang pertama, anak ini tidak menghargai energi listrik dan tidak menghargai lingkungannya. Nomor 2, anak ini menghargai energi listrik dan menghargai lingkungan. Oke, di LKPD yang pertama ada yang kelompok yang belum maju, yang ingin menyanggah atau memberi masukan untuk kelompok 1. Oke, Alfi, silakan. Kami mengira ke kelompok kami dari penanggapan kami untuk kelompok 1 kurang tepat. Jawabannya adalah rumah kotor, TV menyala, dia tidak menghemat listrik dan dia tidak mencintai lingkungan. Kami dari kelompok 2 menerima tanggapan dari kelompok 1 menerima tanggapan dari kelompok 2. Ke depan akan lebih bagus lagi. Oke, Sismen. Hai Sismen, hormati Baca soal pilihan dari Ustaz. bahwa selain benda, segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Baca opsinya A, B, C, D. A. Sumber energi. Bacakan semua opsinya. A. Objek listrik. B. Sumber energi. C. Kekurangan gerak. D. Pusat tenaga. Mungkin mana yang kamu ingin baca? Oke, dengarkan. Jawaban dari kelompok 1 yaitu jawabannya adalah B, sumber energi. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut B. Apakah jawaban dari kelompok 1 ini betul? Betul. Betul. Oke. Nomor 2. Ibu sedang menghaluskan bumbu masak menggunakan blender listrik. Perubahan energi yang terjadi pada alat tersebut adalah Baca semua opsinya A, B, C, D. Baca. A. Energi listrik menjadi energi panas. B. Energi listrik menjadi energi yang bunyi.
energi gerak. D. Energi kimia menjadi energi listrik. Jawaban dari kami itu adalah Jawaban dari kelompok kami adalah C. Jawaban dari kelompok kami adalah C. Perhatikan. Soal ibu sedang menghaluskan bumbu masak menggunakan blender listrik. Perubahan energi yang terjadi pada alat tersebut adalah, jawaban dari kelompok pertama adalah C. Energi listrik menjadi energi gerak. Apakah jawaban dari kelompok satu ini betul? Menurut kelompok, kenapa? Karena bumbu masak itu energi kimia. Bukan. Simak soalnya. Ibu sedang menghaluskan bumbu masak menggunakan blender listrik. Perubahan energi yang terjadi pada alat yang ditanya. Pada alatnya. Berarti jawaban dari kelompok satu adalah C. benar. C. Oke, lanjut. Nomor 3. 3. Manusia mendapatkan energi kimia untuk bergerak, berlari, dan belajar berasal A. Air minum dan udara malam. B. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari. C. Sinar matahari siang hari. D. Pakaian yang tebal. Jawabannya adalah B. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Menurut kelompok yang lain, apakah jawaban dari kelompok satu benar atau salah? Benar. Benar. Oke, lanjut. Nomor 5. Perilaku di bawah ini yang menunjukkan tidak akan menghemat energi di sekolah adalah A. Membiarkan kipas angin kelas tetap menyala saat pulang sekolah. B. Mematikan lampu kelas saat ruangan sudah terang oleh cahaya matahari. C. Menyalakan keran air terus-menerus di kamar mandi sekolah. D. Menonton televisi di ruangan guru sepanjang hari. Jawabannya adalah B. Apa itu B? Mematikan lampu kelas saat ruangan sudah terang oleh cahaya matahari. Oke, di nomor 5. Apakah jawaban kelompok 1 betul atau salah? Benar. Oke. Tutup. Demikianlah LKPD kami. Sekian dan terima kasih. Hasil diskusi ya, bukan LKPD ya. Hasil diskusi kami. Oke, tepuk tangan. Dan terima kasih juga untuk kelompok 2 yang sudah memberi atau menyanggah atau memberikan masukan dari untuk kelompok 1. Yang berikutnya kelompok 2. Dengarkan kelompok 2 tadi. Baik, Pak. Nasi Pak, kalau tadi gimana Pak? Bisa dulu. Bisa? Buat sendiri Pak. Bisa ditanggapi. Bisa juga dikasih pertanyaan. Bukan. Nanti kalian saat ini presentasi. Oke, mulai. Sapa kawannya dulu. Perkenalkan. Sapa dulu, sapa. Nama saya Fan. Sapa. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan LKPD hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pandermino Damaran. Perkenalkan, nama saya Alvin Marna Batubara. Perkenalkan, nama saya Gibran Situmulong. Jawaban ke-1 kami adalah lampu.
Di LKPD pertama, ada yang memberi tanggapan atau masukan untuk kelompok 2? Kami dari kelompok 2 ingin mengkritik. Kelompok 1? Kami dari kelompok 1 ingin mengkritik jawaban pertama, lampunya kurang besar. Lampunya kurang besar. Baru nomor 3-nya jamnya dibuat tidak nomor 1, 2, 3. Oh, tidak ada nomornya gitu. Oke, terima kasih Alvin. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah. Terima kasih untuk kelompok 1 yang memberikan kritik kepada Ke depan akan kami. ke depan kami. Oke, gambar ketiga. LKPD gambar ketiga. Ayo. Ruangan kotor TV menyala, dia tidak menghemat listrik dan dia tidak mencintai lingkungan. Gambar kedua. Gambar kedua, seorang anak tersebut membuat menghemat listrik pada siang hari pada saat listrik tidak digunakan. Oke, ada yang memberi kritik, saran, masukan untuk kelompok kedua mengenai gambar 2. Oke, mulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mengkritik jawaban dari kelompok 2. Sebenarnya anak itu tidak menghargai energi listrik dan tidak menghargai lingkungan. Hanya itu. Oke, kelompok 3. Saya ingin mengkritik jawaban yang bersangkutan mereka. Seharusnya yang mereka jawab itu adalah matikan televisi jika tidak digunakan. Oke, ada dari kelompok 4 memberi kritik, masukan, saran untuk kelompok 2. Tidak ada. Ada? Coba. Silakan. Tidak ada? Tidak ada? Oke. Lanjut atasnya. A. Objek listrik. B. Sumber energi. C. Kekuatan gerak. D. Pusat tenaga. Jawaban dari kelompok kami adalah D. Adalah Adalah D. sumber. Sumber energi. Oke. Itulah. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh ya, cepat ya. Oke, ternyata berarti seluruhnya sudah paham. Berarti seluruhnya sudah paham mengenai bentuk-bentuk energi dan tujuan energi. Seperti yang sudah kita kerjakan di dalam LKPD. Ada seorang anak yang tidak menghargai lingkungannya. Lingkungannya sangat kotor. Lalu TV dimatikan, tapi orangnya tidak ada yang menonton. TV dinyalakan, TV dinyalakan, tapi orangnya tidak ada yang menonton. Itu perilaku yang baik atau yang buruk? Buruk. Karena apa? Tidak menghemat listrik, tidak menghemat energi, tidak menghargai lingkungan, menjaga lingkungan. Tidak menjaga lingkungan rumah, apalagi di rumah. Perhatikan gambarnya, sangat kotor sekali. Itu tidak bagus kan? Jangan ditiru seperti itu ya. Terus di gambar yang berikutnya
ada seorang anak dimatikannya lampu karena sudah siang hari dan mencabut TV karena sudah tidak menonton lagi. Itu perilaku baik atau perilaku buruk? Baik. Itu adalah contoh yang patut ditiru. Makanya ke depan kita harus saling menghemat energi. Upayakan jika di siang hari lampu tidak usah digunakan, kecuali memang ruangannya gelap. TV juga kalau tidak ditonton lagi atau tidak menonton, silakan langsung dimatikan. Karena ke depan jika kita menghemat energi, jika kita menghemat energi, bumi kita akan sehat, bumi kita akan panjang umurnya, akan bisa bertahan hidup. Dan barang-barang elektronik yang menggunakan energi listrik juga akan awet, tidak cepat rusak. Kalau terus dia tercolok terus dinyalakan, barang elektronik akan rusak. Sama juga dengan kita manusia. Ini bilik kita terlambat datang, kalian pun jadi lemas. Begitu juga dengan energi yang energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi gerak kimia. Jika tidak digunakan dalam seperlunya, maka bumi kita ini akan hancur. Yang paling utama itu adalah sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Bisa dipahami? Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Oke, Pamber buat doa dan sekaligus doakan ini. Oke, Pamber, cepat. Yesus kami memohon sebentar lagi Yesus berikanlah kesehatan kepada tubuh kami supaya banyak menghasilkan energi Yesus. Dan Yesus bagi kami datang terlambat Yesus dan berikanlah kehidupan yang biar cepat Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Oke, silakan dibagi MBG-nya. Selamat menikmati dan selamat makan dan selamat pagi atau siang? Siang. Oke.